Ini kita lakukan pada setiap embun. Apakah embun ini setiap hari? Kalau saya tidak, teman-teman. Jadi embun itu meskipun burung yang pastol atau burung-burung yang usia 3 bulan up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu untuk pengembunan murai batu yang benar, isian cepat masuk. Pengembunan pada murai batu ini juga sangat penting bagi khususnya burung yang belum jadi. Misalkan burung usia 3 bulan sudah mulai diembunkan atau setelah mutasi mulai pastol itu mulai pengembunan. Dari sini kita kan belum tahu burung ini tipenya tipe vektor tinggi atau vektor yang rendah. Jadi masalah pengembunan itu tidak masalah. Dan ini sangat bagus dan efektif bagi burung. Bakalan untuk diembunkan karena untuk merangsang atau melatih burung itu seperti habitat alaminya. Dan udara segar ini juga bagus. Tetapi pada pengembunan di sini juga mempunyai efek yang kurang bagus jika pengembunannya itu salah. Misalkan kita embunkan itu sekitar jam 3 pagi, otomatis masih dingin. Keadaan burung masih istirahat dan ini membuat burung takutnya nanti gelabakan dan bisa nabrak-nabrak karena masih gelap ya teman-teman. Jadi kita paksakan untuk embun. Untuk pengembunan, kalau saya sendiri, sejauh yang saya pakai dan efektif, itu pengembunan mulai setengah 5 atau jam 5 pagi. Di mana embun itu air sudah turun ya teman-teman. Dan di sini burung sudah mulai bangun istilahnya. Jadi tidak begitu kelabakan dan kita saat pengembunan memang harus pelan-pelan dulu. Biar burung ini rileks dan tidak kaget dengan aktivitas yang kita lakukan. Misalkan kita angkat serentak itu jauh lebih bagus jika harus pelan-pelan. Mengapa saya katakan pengembunan yang benar? Ini berdasarkan pengalaman saya. Karena isian ini nanti akan cepat keluar. Meskipun dengan itu semua tergantung dari burungnya juga, tingkat kecerdasannya pada burung untuk menyerap masteran. Kalau saya sendiri itu pengembunan saya lakukan biasanya setengah 5, kadang kalau pas bangunnya jam 5 ya jam 5. Tapi saya tidak mengembunkan jam 4 atau jam 3 malam, bahkan embun malam saya tidak. Jadi di mana pengembunan yang saya lakukan ini dari pengalaman saya ini memang efektif karena pengembunan jam segitu udara masih segar dan tidak terlalu dingin ya teman-teman. Sudah agak mendekati mau menjelang fajar. Jadi di sini saya sambil mengembunkan pada burung ini, saya angkat pelan-pelan, kerodong saya buka penuh. Tetapi jika cuacanya memang dingin, saya mengembunkan kerodong saya buka separuh aja. Jadi ingat teman-teman, jadi kita saat pengembunan melihat cuacanya dulu. Jadi kondisi cuaca dingin, kerodong separuh aja. Tapi kalau cuacanya tidak terlalu dingin, biasa aja, itu ya full buka ablak kerodong. Dan di sini saat pengembunan kita harus memberi masteran. Dalam arti pemasteran ini saat subuh tidak mungkin atau saat petang kita memberi masteran dengan masteran hidup. Karena ya burung kebanyakan kan jarang berkicau waktu gelap. Jadi saya memberi masteran MP3. Memang kebiasaan harian saya pakai MP3 saja teman-teman. Saya beri yang kira-kira burung itu bisa mendengar, bisa meresapi. Tetapi masteran ini suaranya halus, tidak terlalu keras, tetapi terdengar pada burung. Yang saya pakai biasanya sikatan londo, terus pelatuk bawang. Itu jadi saya gantian. Pemasteran di sini saya gantian. Untuk burung yang dewasa, pemasteran meskipun saat pengembunan ini
saya mastery itu ada yang burung dewasa itu 3 lagu. Jadi setiap lagu jeda, misalkan pemberian pelatuk bawang selama 10 menit, berarti setiap menit itu pelatuk bawang, kosong 1 menit, lagi pelatuk bawang 1 menit, terus begitu. Selanjutnya lagu berikutnya, misalkan sikatan londo, berarti 1 menit, sikatan londo kosong 1 menit, sikatan londo sampai 10 menit. Begitu juga kenari dan seterusnya. Itu minimal kalau saya pakai 3 lagu untuk burung yang dewasa. Untuk burung yang trotolan, saya hanya menggunakan 1 lagu. 1 lagu di sini burung utamanya yang kecil-kecil ya. Burung pelatuk bawang, burung rambatan, atau kolibri dan sebagainya. Itu minimal ya sekitar 1 bulan atau 3 minggu 1 lagu aja teman-teman. Jadi di mastery di sini saat pengembunan pagi itu sekitar ya 1 jam sampai 45 menit saat diembunkan kita mastery. Begitu juga saat sore, jika sore dikeluarkan sekitar jam 4 itu kita mastery juga sekitar 1 jam. Cara ini menurut saya, pengalaman saya, itu sangat efektif. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda-beda. Loh, katanya 24 jam, oke. Di dalam rumah, saat masuk rumah, saya memasteri itu memang 24 jam. 24 jam suara masteran untuk burung dewasa ya ini ya. Kalau burung trotolan beda lagi. Saya masteri ya model seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Selama 3 minggu 1 lagu seperti itu. Beda lagi kalau burung dewasa memang dalam rumah saya 24 jam. Tetapi suaranya itu pelan, tidak sampai terdengar melengking di burung. Tapi pelan tapi terdengar gitu teman-teman. Jadi ini kita lakukan pada setiap embun. Apakah embun ini setiap hari? Kalau saya tidak, teman-teman. Jadi embun itu meskipun burung yang pastol atau burung-burung yang usia 3 bulan up, ini saya embunkan sekitar seminggu 5 kali, 4 sampai 5 kali, teman-teman. Jadi lainnya saya istirahatkan biasa. Kalau mau jemur sebentar atau sesuai hariannya. Jadi pengembunan tidak saya lakukan setiap hari. Karena kita nggak tahu kondisi burung itu kalau kita embunkan tiap hari. Ini takutnya tidak bagus untuk kesehatannya pula. Takutnya nanti air embun yang diminum atau embun lewat hidung, diserap lewat hidung, takutnya malah serak pada burung, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga mempunyai pengalaman yang berbeda-beda karena ya semua berdasarkan ini hanya pengalaman saya aja teman-teman. Jadi isian cepat masuk dan di burung juga sehat. Tetapi kalau pengembunannya masih petang jam 4, jam 3 itu kurang bagus untuk kesehatan pada burung itu sendiri. Selama masa pengembunan itu ya tetap kita beri makan. Misalkan konsumsi jangkrik pagi 5, kita saat pengembunan itu kita taruh aja jangkrik dalam cepuknya itu 2. Misalkan konsumsi 5 ya. Kita taruh langsung saat pengembunan itu kita taruh 2 aja. Jadi biarkan dia dimakan dulu. Nanti dia kalau sudah bangun apa-apa, dia akan memakannya. Dan nanti 3-nya itu mau saat penjemuran. Jadi totalnya jumlah 5 ekor. Tujuannya diberi makan di sini adalah agar perut pada burung ini tidak kosong. Karena kalau kosong, biasanya kondisi suhu tubuhnya itu agak menurun. Karena cuaca dingin, takutnya nanti malah burung kurang sehat, teman-teman. Jadi dari pengalaman saya seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa menuliskan kolom komentar mungkin yang kurang paham bisa ditanyakan. Atau mungkin teman-teman berbagi pengalaman tentang pengembunan. Gitu aja dari saya teman-teman. Dan saya turut bela sungkawa dan berduka atas kejadian yang ada di Gunung Semeru. Teman-teman yang di sana tetap sabar dan
pasrahkan semuanya kepada Allah. Mungkin ada jalan, saya yakin ada jalan keluar yang terbaik buat teman-teman yang di sana. Dan buat teman-teman yang telah menonton video ini, semoga dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.